Saya, Ardi Chen, telah bekerja tanpa nama selama lebih dari 20 tahun untuk Peridia. Seiya de la Mandicasican, diripada Benediction bien stituini. Tanpa lelah mengatasi tantangan teknis nasional. Dan sekarang, saya akhirnya berhasil. Akademisi Ardi, Anda telah mengatasi masalah teknis kelas dunia, menjadi tokoh berpengaruh internasional, sosok yang begitu hebat sehingga semua orang harus tunduk kepada Anda. APA, Hanjin dan Renkana and Sakurai. Ketika istri saya hamil, saya masuk institut ini. Sibelom anak Camille. Selama bertahun-tahun ini, Diamant Sarkan anak Camille Sandirian. menanggung kesulitan. Seiya Berutan banyak padanya. Sekarang saya sudah tua. Dan saya hanya ingin pulang dengan kejayaan. Untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama istri dan anak-anak saya. Cepat, siapkan Elixir Parmesan yang baru dikembangkan rumah sakit kita. Bawa hadiah yang pergi ke rumah Akademisi Ardi. Hanya dengan mendapatkan dukungan istri Akademisi Ardi, kita akan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengannya. Ya, Cari istri Akademisi Ardi sekarang. Cepat, Akademisi Ardi telah kembali. Permata, meskipun saya mengirim banyak uang ke rumah setiap bulan untuk biaya hidup, saya tidak ada di sana bersamamu dan anak kita. Apakah kamu baik-baik saja? Permata, saya akan segera pulang. Halo? Apa? Ada sedikit masalah dengan data eksperimen. Saya akan segera kembali. Sopir, putar balik dan kembali ke institut. Saya sudah menunggu lebih dari 20 tahun. Beberapa jam lagi tidak akan membuat perbedaan. Permata, tunggu saya menyelesaikan ini, dan saya akan kembali untuk bersatu kembali denganmu segera. Cepat, sopir. Dokter, sebenarnya apa yang salah dengan ibuku? Ini kanker paru-paru. APA. Ibu, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan mencari uang untuk menyembuhkan penyakitmu. Ayo pergi. Jika kanker stadium awal, masih ada harapan untuk sembuh. Namun, operasi akan menelan biaya 1 juta rupiah. Hulanggotan, pikirkan baik-baik. Ebio. Bagaimana aku bisa mendapatkan 1 juta rupiah? Julian. Julian berasal dari desa kita. Julian pasti punya uang. Ibu, aku akan membawamu ke Julian. Aku pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Ebio. Kalian berdua pembawa sial. Sedang APA di sini? Vina. Julian, ibu menderita kanker paru-paru. Rumah sakit bilang biayanya sekitar 1 juta rupiah untuk pengobatan. Aku tidak sanggup membayar sebanyak itu. APA. Kanker paru-paru? Ibu, kamu. Sudah kuduga, jadi kamu kesini untuk memeras kami. Kevin, aku tidak bermaksud menceramahimu. Tapi apa kamu tidak tahu betapa sulitnya bisnis akhir-akhir ini? Kamu seenaknya saja meminta 1 juta rupiah? Kamu benar-benar meminta hal yang mustahil. Vina, aku meminjamnya darimu. Aku akan mengembalikannya. Vina, biarkan saja sesuatu kepada mereka. Apa yang kamu tahu? Itu kanker paru-paru. Itu lubang tanpa dasar. Berapa banyak orang yang menghabiskan seluruh tabungan hidup mereka dan tetap tidak sembuh? Aku. Julian. Kamu mau uang? ITU tidak mustahil. Tanda tangani ini, dan aku akan memberimu 50.000 rupiah. 50.000 rupiah? 50.000 rupiah, bahkan tidak cukup untuk biaya pengobatan ibuku selama 1 minggu. Kamu. Ebio. Tuanku. Ebio. Ini kampung halaman Akademisi Ardi. Apakah istrinya benar-benar tinggal di tempat kumuh seperti ini? Benar. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Akademisi Ardi telah mencapai kesuksesan besar. Statusnya jauh melampaui Akademisi Sutanto. Jika kita bisa lebih dulu mencari muka dengan keluarga Akademisi Ardi, kita pasti akan mencapai puncak menjadi lebih dari sekadar orang terkaya di Ethelgard.
Ambil hadiah mewah yang sudah kita siapkan. Ikut aku masuk ke desa, dan berikan penghormatan kita kepada Nyonya Permata. Ya. Bajingan tua itu cukup pintar untuk menandatangani perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Tapi dia tetap ibuku. Bukankah ini akan... Sayang, aku sudah menyuruh seorang peramal ulung memeriksanya. Ibumu yang keredan, saudaramu yang tidak berguna itu. Keduanya dikutuk sejak lahir. Hanya dengan memutuskan hubungan dengan mereka, keberuntunganmu akan membaik. Lagi pula, setelah kamu tidak mengakui mereka, kamu bisa dengan sah mengambil semua biaya hidup yang ayahmu kirimkan. Bukankah itu bagus? Tapi setiap bulan, ayah mengirim Rp500.000 untuk biaya hidup. Menurutmu, mungkinkah dia benar-benar telah menggapai sesuatu yang luar biasa? Julian, ayah ada urusan yang sangat penting. Ayah harus pergi jauh, dan tidak akan pulang untuk waktu yang lama. Kamu adalah pria di rumah ini, kamu harus menjaga ibu dan adikmu dengan baik, mengerti? Kalau begitu, ayah, kapan ayah akan kembali? Ayah tidak begitu yakin. Tapi ketika ayah kembali, Julien Cuacan. menjadi pemuda, Paling Diormati d'Iveridia. Ayah dulu paling menyayangi ibu. Jika dia tahu, kita tidak hanya mencuri biaya hidup ibu, tapi juga memaksanya menandatangani perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Ah, sudahlah, aku sudah menyuruh orang memeriksanya. Dia hanya bekerja di bawah tangan di luar negeri. APA. Kamu serius? Kenapa aku harus berbohong padamu? Baiklah, sayang. Dengan percaya diri, ambil perjanjian pemutusan hubungan keluarga ini. Setelah kita meninggalkan kerabat miskin itu, hidup baik kita baru saja dimulai. Vina, kabar baik setiap hari. Kenapa kamu di sini? Vina. Aku datang kali ini untuk sesuatu yang penting. Aku menyuruh seseorang menyelidikinya kali ini. Dan sebidang tanah di rumah Julien itu telah ditetapkan untuk pariwisata. Kompensasi pengambil alihan tanahnya sebesar ini. 3 juta rupiah? 30 juta rupiah. APA? Sebanyak itu? Tapi sertifikat hak milik kediaman lama itu, atas nama nenek tua itu. Bahkan jika mereka membagi lebih banyak uang, kita tidak akan mendapatkan APA. APA kamu bodoh? Suruh Julien menipunya agar memberikan sertifikat hak milik itu kepada kita, dan 30 juta rupiah itu akan jadi milik kita. Ayah masih yang terpintar. Kita harus, sebelum ada yang dari keluarga Chen tahu tentang ini, merebut sertifikat hak milik itu. Julien, cepat. Itu 30 juta rupiah. Kamu baru saja memaksa ibu menandatangani perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Bagaimana aku bisa punya nyali untuk meminta sertifikat hak milik itu? Jika kamu menginginkannya, pergi sendiri. Aku tidak akan pergi. Julien, kamu harus menyelesaikan ini hari ini. Jangan urus ini untukku, atau akan terlambat. Dasar tidak berguna. Baiklah, aku akan pergi. Aku tidak percaya. Dia hanya orang lemah yang sakit-sakitan. Kamu pikir aku bahkan tidak bisa merebut satu sertifikat hak milik pun darinya? Aku tidak pernah menyangka tanah kediaman lama itu akan sangat berharga. 30 juta rupiah. Itu cukup untuk membeli seluruh pabrik ayahku. Kediaman lama. Sertifikat. Aku datang untukmu. Julien benar-benar hanya memberi 50.000 rupiah? Bu, apakah Julien sudah benar-benar kehilangan hati nuraninya? Ibu sakit parah. Vina dan Julien terlalu tidak berperasaan. Ini semua salahku. Salahku karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa menghasilkan uang. Kalau tidak hari ini, kita tidak akan menderita seperti ini. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Cepat, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa hanya melihat ibu meninggalkan. Oh benar. Bisakah kita menghubungi ayah? Mungkin dia punya cara. Tidak. Aimyu, dia punya hal penting yang harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkannya khawatir tentang rumah. Bu, ini situasi hidup atau mati. Ayah pergi, dan dia sudah pergi selama lebih dari 20 tahun. Apakah dia memenuhi tugasnya sebagai suami atau ayah? Ibu sakit kritis, dan ibu masih memikirkannya. Apa yang ibu pikirkan? Ayahmu memikul tanggung jawab besar. Kita tidak bisa mengganggunya dengan masalah sekecil ini. Permata. Aku harus pergi. Hanya dengan memecahkan masalah teknologi ini. Veridia. Tidak akan Dionka Mole Musuazing. Ini adalah proyek nasional rahasia. Setelah aku pergi, aku tidak akan menghubungimu secara proaktif. Nanti. Ketika aku meraih kesuksesan dan ketenaran, dan pulang dengan kejayaan, Veridia akan terguncang. Semua kekuatan besar dunia akan sangat menghormati aku. Dan keluargaku. Saat itu, aku pasti akan menebusnya padamu.
Jika aku benar-benar tidak bisa menunggu hasilnya, maka mungkin itu hanya takdir. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Jaka John, orang terkaya di Avatar. Membawa kayu emas milenial. Dan Serratus Batangan Emas, Teledatang untuk Manggarmati, Nyonya Permata. Kamu datang dengan hadiah semewah ini. Menghingga Ardi berhasil? Ardi berhasil? Nyonya, Akademisi Ardi telah memecahkan tantangan besar Feridia dan menjadi personel teknis tingkat atas Feridia. Sekarang, bahkan Raja Naga menunjukkan Raza Hormat yang besar kepadanya. Hari ini, saya datang khusus untuk menghormati Nyonya Permata dan juga untuk mendapatkan keuntungan dari kesuksesan Anda untuk membahas kerjasama dengan Akademisi Ardi. Ardi, kamu benar-benar berhasil. Ibyu. Ada APA? Ibyu, ini, apa yang terjadi? Sekarang setelah ayahmu berhasil, aku tidak perlu lagi menyimpan rahasianya. Bagi kita, masa sulit akhirnya telah berakhir. Jadi ayahku adalah seorang peneliti proyek nasional rahasia. Ibyu. Pantas saja kamu tidak pernah mengatakan apapun tentang ayah selama ini. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah banyak menderita. Ibyu, ini luar biasa. Ayah kembali, dia pasti bisa menyelamatkanmu. Julian, ada tamu terhormat di tempatmu. Kenapa kamu masih di sini? Tamu terhormat apa? Orang terkaya di kota kita, Jamempal Hadayamua, dan secara pribadi datang mengunjungi ibumu. Kamu tidak tahu? Aku melihat dari jauh. Hadaya itu. Setiap satu sangat berharga. Bapak Jaka, orang terkaya di kota kita. Kenapa dia mengunjungi ibuku? Sepertinya, ini berhubungan dengan ayahmu. Aku dengar, ayahmu kembali dengan kehormatan. Itu bahkan diberitakan di TV. Pergi lihatlah, aku akan segera kembali ke komite desa untuk menyiapkan upacara penyambutan untuk ayahmu. Sekarang setelah aku lebih tua, aku hanya berharap untuk pulang dengan kejayaan dan menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anakku. Ardi Chan, Bang Salon Baru Veridia. Itu ayah, benar-benar ayah, dia berhasil. Tunggu, tidak. Sekarang, semua elit berkuasa jadi dia sedang dalam perjalanan ke kediaman lama. Jika Vina dan ayah mertuaku secara tidak sengaja menyinggung mereka, itu akan menjadi kehancuran total. Tidak. Aku harus menghentikan mereka. Ardi, kami benar-benar minta maaf. Insiden ini tidak terduga dan kami tidak melihatnya. Ini menunda perjalanan pulangmu. Itu adalah tugasku. Ardi, plakat ini diukir langsung oleh Raja Naga. Siapapun yang memilikinya harus diperlakukan seolah-olah Raja Naga sendiri hadir. Mulai sekarang, di Veridia, selama kamu tidak melanggar hukum, plakat ini akan menjaminmu seumur hidup, kekayaan dan kemuliaan. Ardi, aku tahu, kamu selalu ingin pulang dengan kejayaan. Sekarang, aku menganugerahkan kepadamu kehormatan tertinggi ini. Ini milikmu. Pulanglah. Istri dan anak-anakmu menunggumu. Baiklah. Ibyu, ayah sudah kembali. Dia pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Dari Rumah Sakit Umum Bricklick, Director, Nembal Serratus, Eliksir Permajaan Rahasia Khusus, 100 pil panjang umur rahasia, 10 mobil sport mewah, dan 10 juta rupiah tunai, untuk Manggarmati, Nyonya Permata. Kami mendoakan Nyonya Permata, awet muda, bahagia, dan sehat selalu. Elixir Parmesan, pil panjang umur, Ini adalah harta karun nasional, untuk pengganan eksklusif Raja Naga. Direktur Rumah Sakit Bricklick, benar-benar memberikannya semua kepada Nyonya Permata? Nyonya Permata adalah istri tercinta Akademisi Ardi. Barang-barang ini, selain Raja Naga, hanya Nyonya Permata yang layak memilikinya. Dibandingkan dengan itu, sebagai orang terkaya di kota kecil, Hei Diao, masih terlalu tidak penting. Di masa depan, ketika aku meraih kesuksesan dan ketenaran, dan pulang dengan kejayaan, Veridia akan terguncang. Semua tokoh berpengaruh internasional akan menghormati aku dan keluargaku. Ardi,
Kamu benar-benar berhasil. Mulai sekarang, di Veridia, keluarga kitalah, keluarga Chen, yang akan berkuasa penuh. Kita kedatangan tamu. Bison, Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak diterima. ITU tidak adil untuk dikatakan. Aku datang ke sini hari ini, khusus untuk meminta maaf atas impulsivitas Vina. Bagaimanapun, kita keluarga, Nyonya Permata menderita kanker paru-paru. Bagaimana mungkin kami tidak membantu secara finansial? Bukankah kalian membutuhkan 1 juta rupiah untuk operasi? Aku akan membayarnya. Kevin, hati-hati. Aku tidak percaya mereka sebaik itu. Ayahku akan membayarnya. Tetapi bahkan keluarga perlu menyelesaikan perhitungan dengan jelas. 1 juta rupiah. Untuk sertifikat hak milik kediaman lama. Bagaimana? APA. Kediaman lama ini ditinggalkan ayah untuk ibu, agar bisa menghabiskan masa tuanya. Bagaimana kalian bisa bersekongkol untuk mengambilnya? Siapa kalian? Bukan tempatmu. Dasar udik untuk ikut campur. AU. Vina, bagaimana kamu bisa begitu saja memukul orang? Hari ini, aku memberimu 2 pilihan. Entah, ambil 1 juta rupiah, dan serahkan sertifikat hak milik kediaman lama ini. Atau, aku akan mengobrak-abrik kediaman lama ini, merebut sertifikatnya, dan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Mereka semua sudah gila. Kalian mau merebut sertifikatnya, lalu keluarga kita akan tinggal di mana? Tinggallah dimanapun kalian mau. Apa hubungannya dengan kami? Sertifikat ini akan kalian serahkan, atau tidak? Nyonya Permata. Batuk darah? Seharusnya. Kanker paru-paru stadium AWOL. Ini masih bisa diobati. Bukankah hanya 1 juta rupiah untuk operasi? Aku akan membayarnya. Nyonya Permata. Rumah sakit Brickclick kami memiliki tim teknis tingkat atas nasional. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk perawatan sekarang juga. Semua biaya dibebaskan. Tuan. Aku tidak peduli dendam apa yang kalian miliki dengan Nyonya Permata, tapi dia adalah besanmu, bagaimanapun juga. Tanjakan sedikit Raza Hormat. Aku akan mengabaikan kelancanganmu hari ini. Suruh orang-orangmu menyingkir. Jangan menghalangi kami membawa Nyonya Permata ke rumah sakit untuk perawatan. Beraninya kamu. Kalian berdua sampah tidak berguna. Beraninya kalian ikut campur dalam urusanku? Kau. Angkat teleponnya. Cepat, angkat teleponnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Tidak ada jawaban? Mungkinkah mereka benar-benar membawa orang dan menyerbu kediaman lama? Vina, kamu sama sekali tidak boleh menyakiti mereka. Beraninya kamu memukulku? Aku memukulmu. Apa kamu tahu siapa ayahku? Ayahku adalah pemilik pabrik kejayaan di desa ini, kepala desa, dan sekretaris desa. Semua harus mematuhi ayahku. Kamu ini siapa? Dia memukulmu. Adalah berkah dari leluhurmu. Ibyo. Beijing Gan, 2 orang ini adalah tokoh mulia yang telah memberikan kontribusi besar bagi Veridia. Beraninya kamu menghina mereka seperti ini, Vina. Minta maaf pada Jaka Jiang sekarang juga. Apa-apaan ini? Bangsawan, omong kosong. Jika mereka bangsawan, maka aku adalah Raja Naga. Bapak Budi omong kosong itu? Tidak pernah dengar namanya. Beraninya kamu menghentikanku? Ini harganya. Hentikan. Hentikan. Nyonya Permata. Pergi. Beraninya kamu berlagak di depanku? Hari ini, aku akan memukulmu sampai babak belur. Sampai ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Tidak. Gan Gan. Bertintin et la Berlalu. Dan desa ini tidak berubah sedikit pun. Ardi, kamu kembali. Istri dan anak-anakmu, semuanya ada di rumah keluarga lama. Tidak kembali selama bertahun-tahun. Permata sudah sangat menderita. Kamu benar-benar harus menebusnya padanya. Akan kulakukan. Baiklah, aku pergi dulu. Aku akan memukulmu sampai ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Beraninya kamu memukulku. Hentikan. Sertifikat hak milik itu akan kuberikan padamu. Dasar orang tua bodoh, apa kamu serius? Kevin,
Ambil sertifikat hak miliknya. Ebio, ini. Cepatlah. Sertifikat hak milik itu kuberikan padamu. Tapi sebagai besanmu, aku akan memberimu nasihat. Segera minta maaf kepada Bapak Jaka, Jaka Tidak. Kamu pasti akan menyesalinya. Cukup bicara, Sarian. 30 juta rupiah. 30 juta rupiah itu milikku. Kita berhasil. Pepak Jaka. Cepat bangun. Pepak Jaka. Kamu terluka parah. Biar ku bawa kamu ke dalam untuk membalutnya. Benar. Ayo pergi. Tunggu. Kami sudah memberimu sertifikat hak milik, dan kamu sudah memukul orang. Apalagi yang kamu inginkan? Karena sertifikat hak milik ini ada di tanganku. Rumah ini sekarang milikku. Siapa yang mengizinkanmu tinggal di rumahku? Penjaga. Usir mereka dari sini. Tunggu apa lagi? Lei Kiken. Jika kamu ingin menyakiti Nyonya Permata, kamu harus melawanku dulu. Oh, benarkah? Berhenti berkelahi, jangan pukul dia. Berhenti berkelahi, jangan pukul. Berhenti berkelahi. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Nah, halo, Nona cantik. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku suka wanita sepertimu, masih sangat menawan dan anggun. Suamimu tidak berguna, biar aku memuaskanmu. Pergi. Beraninya kamu menyentuhku? Apa-apaan ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Antican. Ebio, Inilah yang terjadi jika kamu melawan keluarga Su. Apa yang sedang kamu lakukan? selempang perayaan yang kubilang untuk dibeli. Kenapa belum sampai juga? Jika kamu menunda upacara penyambutan dan menerima tamu terhormat, aku akan memberimu pelajaran. Akan segera sampai, sangat segera. Ya Tuhan. Ardi, astaga. Kenapa aku harus bertemu denganmu? Baiklah, tunggu di sini sebentar. Aku akan kembali menyelamatkanmu setelah aku mengantarkan ini. Jangan pergi, jangan. Beritahu Gina untuk tidak menyentuh mereka. Ardi. Permata. Aura yang luar biasa. Siapa orang ini? Kami dengan hormat menyambut Akademisi Ardi atas kepulangannya yang jaya. Ardi. Kamu akhirnya kembali. Permata. Sudah 20 tahun. Kamu sudah bekerja keras. Sekarang karya besarku telah selesai. Mulai sekarang, di Veridia, kita akan berkuasa penuh. Ayah. Kevin. Kamu pasti Ayu. Kevin, ibumu dipermalukan. Kenapa kakakmu tidak ada di sini? Ayah, kamu akhirnya kembali. Ibu menderita kanker paru-paru. Aku tidak mampu membiayai pengobatannya. Julian tidak mau meminjamkan uang untuk pengobatan ibu. Dia bahkan membiarkan Vina memanfaatkan situasi ini. Mereka mencoba merebut rumah yang ayah tinggalkan untuk ibu. Apa? Benar. Mereka mengambil sertifikat hak milik, lalu mencari masalah, mencoba mengusir kami. Mereka menyerang kami. Luka-luka ibu disebabkan oleh mereka. Ebio, Permata. bantu ibu berdiri. Beraninya kamu mempermalukan istri dan putraku, kamu mencari mati. Mereka di sini. Ayo, ayo. Kenapa lama sekali? Cepat, cepat. Apa kalian dengar? Raja Naga Veridia Kita akan membunyikan lonceng nasional untuk keluarga Chen. Oh, itu lonceng kehormatan yang hanya bisa dibunyikan oleh Raja Naga sebelumnya saat pelantikan mereka. Ardi belum pulang, selama lebih dari 20 tahun, dan dia benar-benar telah mengcapai sesuatu yang luar biasa. Memang. Permata, benar-benar diberkahi.
Cepat. 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 Ya ampun, Permata sangat beruntung. Dia pantas mendapatkan semua ini. Selama 20 tahun terakhir, Permata telah banyak menjaga. Ibu, aku akan memanggil dokter untukmu. Karir ayahmu baru saja dimulai. Biaya hidup yang dia kirimkan ke rumah tidak banyak. Kita tidak bisa membuang-buang lagi. Ibu, aku lapar. Kapan makan malam akan siap? Sebentar lagi. Anaker. Tuan, Nyonya, ini upahmu hari ini. terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan, Baiklah. Ini gajimu hari ini. terima kasih, Tuan. Permata, bekerja 3 pekerjaan sehari, dan mengurus 2 anak. Bagaimana tubuhmu bisa menanganinya? Jika kamu bertanya padaku, Ardi sudah pergi bertahun-tahun, tanpa kabar. Kamu sebaiknya membawa kedua anak itu, dan menikah lagi. Aku percaya Ardi. Dia pasti akan kembali sesuai janjinya. Baiklah kalau begitu. Silakan lanjutkan, aku pergi. Oak. Setelah lebih dari 20 tahun, penderitaan Permata akhirnya berakhir. Semuanya. Baru saja, Raja Naga mengeluarkan perintah keramahan tingkat atas. Setiap kata sangat tegas. Menuntut agar kita harus menjamu Akademisi Ardi Chen, yang telah pulang dengan kejayaan, Raja Naga masa depan, dengan baik. Ketika lonceng nasional berbunyi. Semuanya, pasang spanduk, dan tabuh genderang. Ikuti aku ke kediaman Chen yang lama, dan undang Akademisi Ardi Chen ke balai leluhur. Kita akan menulis ulang daftar keluarga untuknya. Bagaimana menurut kalian semua? Kami dengan hormat menyambut Akademisi Ardi Chen kembali ke desa. Bagus, ayo pergi. Pergi. Beraninya kamu mempermalukan istri dan putraku? Kamu mencari mati. Hahaha. Kamu. Ayah Julian kan? Benar. Hahaha, apa kamu bercanda? Kalian membungkuk pada sampah tidak berguna ini? Hahaha. Kenapa kamu tidak bekerja ilegal di luar negeri? Menghasilkan uang untukku? Kenapa kamu kembali jadi pengganggu? Untukmu, aku menyetor 500.000 rupiah ke rekening Julian setiap bulan untuk biaya hidup. Dan kalian menghabiskannya semua? APA. 500.000 rupiah? 500.000 rupiah yang ayah kirim setiap bulan untuk biaya hidup? Kami tidak mendapatkan sepeser pun. Ibu sakit, di rumah sakit, butuh 1 juta rupiah untuk operasi. Kamu bahkan tidak akan menyisakan remah-remahnya? Apa kamu manusia? Sakit? Permata? Apa yang terjadi? Ayah. Selama bertahun-tahun kamu pergi, ibu membesarkanku. Dan Julian sendirian. Dia bekerja 3 pekerjaan sehari. Dari fajar hingga senja. Kesehatannya ambruk. Ibu menderita kanker paru-paru. Untuk mengumpulkan uang pengobatan ibu, Kevin, dengan rendah hati memohon uang pada Julian. Mereka tidak hanya menolak, mereka memanfaatkan situasi. Ingin membeli kediaman lama ini seharga 1 juta rupiah. Membuat ibu tidak punya tempat tinggal. Kalian semua. Ya. Aku punya uang dan aku tidak akan memberikannya padamu. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Sampah tidak berguna yang bekerja ilegal di luar negeri masih berpura-pura menjadi orang besar di sini. Akademisi? Aku pikir dia omong kosong. Hahaha. Kamu. Entah kamu anjing atau kotoran. Ini walai kesekarang. Hari ini. Entah, kamu pergi dari sini sekarang juga. Atau. Aku akan memukulimu sampai babak belur dan mengusirmu. Hari ini. Entah kamu. Pergi dari sini, atau aku akan memukulimu sampai babak belur dan mengusirmu. Beraninya kamu tidak menghormati Akademisi Ardi. Jika kamu berani menyentuh Akademisi Ardi, kamu harus melewati kami dulu. Jaka, kamu melindungi istri dan anak-anakku. Kamu terluka demi keluarga Chen. Aku mengakui budi ini. Bagus. Dengan perkataanmu, Akademisi Ardi, aku tidak akan ragu melakukan apa yang diperlukan. Para bajingan ini, kenapa aku tidak memukuli mereka lebih banyak tadi? Kalau tidak, hal baik seperti itu bisa saja jatuh padaku. Si kumpulan sempat tidak berguna yang meremikan orang lain. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Jika aku membiarkanmu menyentuh keluarga Akademisi Ardi, aku akan makan topiku. Benar, dan aku. Bagaimana aku bisa melewatkan hal baik seperti itu? Ayo, pukul aku di sini, pukul aku di sini, pukul aku di sini. Orang gila. Sekumpulan orang gila.
Dokter, Julian, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja. Dia seharusnya segera bangun. Sekarang Ardi adalah kesayangan kepala desa. Jika dia tahu bahwa aku membuatmu pingsan, maka aku... Oh, Vina. Oh, ini, hentikan. Jangan pukul dia. Ayo, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Ayo, pukul aku di sini, pukul aku di sini. Aku, yang berdiri di atas segalanya di Veridia, apakah aku akan takut padamu, para preman dan gangster? Sekumpulan orang gila. Untuk apa kalian berdiri saja? Serang! Dua orang tua bodoh ini bertengkar seolah mereka ingin mati. Jika kita membunuh mereka, itu akan menjadi sidang pembunuhan. Ya. Hanya 2 nyawa, keluarga Su mampu membayarnya. Hari ini, siapapun yang berani menghentikanku, aku akan mengirim mereka menemui penciptanya. Hentikan. Jaka. Hentikan. Hentikan, kamu. Keluarga Chen, bangsawan baru Veridia. Perhutan budi pada keluarga Jiangku. Keluarga Jiangku akan makmur mulai sekarang. Hentikan. CIH. Dasar bajingan tua, kamu tangguh sekali. Hari ini, aku akan membuat kalian semua berlutut dan memohon belas kasihan. Hentikan. Itu lonceng nasional. Lonceng nasional, itu lonceng nasional. Hadirin sekalian, ayo kita sambut Akademisi Ardi ke balai leluhur. Ayo. Berhenti memukulnya. Aku tidak memukulmu, kamu sengaja menabrak mobilku, itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan salahkan aku. Lonceng berbunyi. Raja Naga muncul. Ayah akan menggantikan Raja Naga. Vina, kamu tidak boleh gegabah. Kalau tidak, keluarga kita hancur. Kilyar Kesu. Hancur. Raja Naga benar-benar membunyikan lonceng nasional untuk Akademisi Ardi. Ini adalah kehormatan unik Raja Naga. Aku sebelumnya mengira Akademisi Ardi adalah seseorang yang dihormati Raja Naga. Ternyata, Raja Naga menyerahkan tahta kepada Akademisi Ardi. Mulai sekarang, Akademisi Ardi akan menjadi Raja Naga Veridia kita. Kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa ini, dia benar-benar mendapatkannya lebih dulu. Akademisi Ardi, selamat. Kamu memecahkan tantangan teknologi bangsa kita, menjadikan Veridia sebuah kekuatan super global tingkat atas. Untuk ini, saat kamu pulang dengan kejayaan, aku secara pribadi membunyikan lonceng nasional untuk merayakanmu dan menyerahkan tahta demi kamu. Mulai hari ini, kamu adalah Raja Naga baru Veridia. Bagus. Silakan bangkit. Lonceng nasional telah berbunyi. Akademisi Ardi telah menggantikan sebagai Raja Naga. Keluarga Su Mu hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Lonceng telah berbunyi. Upacara selesai. Semuanya. Hari ini Veridia akan melantik Raja Naga baru. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, aku sangat ketakutan. Lonceng nasional berbunyi untuknya. Lalu kenapa? Apakah kita akan dihukum mati? Apa yang akan kita lakukan? Aku gemetar ketakutan. Keluarga Su hancur. Kamu punya uang untuk menyewa aktor membuat sandiwara. Berpura-pura menjadi akademisi dan Raja Naga. Jadi kenapa kamu tidak menggunakan uang itu untuk mengobati istrimu? Lihat dia. Beraninya kamu menghina permata seperti itu? Beraninya kamu memukulku? Dia memukulku. Ardi. Kamu pikir kamu bisa menjadi Raja Naga? Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada putriku hari ini, kamu tidak akan keluar dari rumah ini hidup-hidup. Sepertinya, anak itu, Julian, tahu ayahnya sendiri, telah mencapai kebesaran. Dia sangat bersemangat, sampai lupa memakai sepatunya. Belum makan? Tenangkan dirimu, biarkan pestanya berlanjut. Baiklah.
Salam, Raja Naga. Mulai sekarang, aku adalah penasihat agung. Raja Naga tidak lain adalah Akademisi Ardi Chen. Jangan salah lagi. Ya. Penasihat agung, hadiah yang kamu siapkan untuk Raja Naga sudah siap. Bagus. Bawa ke Top Secret Tian Hadaimiwa dan segera berangkat. Kami dengan hormat menyambut Raja yang baru. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada putriku hari ini, kamu tidak akan keluar dari rumah ini hidup-hidup. Membuatku berlutut, kamu tidak bisa menanganinya. Kamu tidak bisa menanganinya. Kamu, lepaskan Raja Naga. Perhatikan baik-baik. Siapapun yang bisa membuat Hello Argachin berlutut dan memohon balas kasihan. Ini adalah hadiahmu. Dan masih banyak lagi. Orang lemah yang sakit-sakitan. Dan sampah tidak berguna ini. Ayo serang mereka, teman-teman. Setelah kita dapat uang, kita akan makan, minum, dan bersenang-senang. Dia adalah Raja Naga yang baru. Makhluk yang paling dihormati di Veridia. Kamu pikir dia Raja Naga? Serang dia. Berhenti memukulnya, Ardi. Raja Naga. Hentikan. Berhenti memukulnya. Ebio. Ebio. Hentikan, kalian semua. Hentikan, kalian berdua. Hentikan, kataku. Apa yang kamu lakukan di sini? Fire Kuberido. Sertifikat hak milik ini, kurebut dari ayahku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayah ada urusan penting. Jadi ayah harus pergi perjalanan jauh. Akan lama sebelum ayah pulang. Kamu adalah kepala keluarga, jadi kamu harus menjaga ibu dan adikmu dengan baik. Mengerti? Ayah, kapan ayah akan kembali lagi? Ayah tidak begitu yakin. Tapi saat ayah kembali, Julien quitta. akan menjadi pemuda yang paling dihormati di Veridia. Dia hanya seorang pria yang bekerja di bawah tangan. Kenapa kamu berlutut padanya? Bengkot, dasar penjukat. Kamu menyentuh ibu dan ayah? Memangnya kenapa kalau kami melakukannya? Apa yang bisa mereka lakukan? Lonceng berbunyi, Raja Naga muncul. Vina, tahukah kamu, ayahku, Ardi Chen, adalah bangsawan baru Veridia, Raja Naga yang baru. APA. Dia benar-benar Raja Naga? APA. Dia benar-benar Raja Naga? Jadi, orang yang kita buat pingsan itu benar-benar orang terkaya di Eitelgard, dan orang yang berdiri di sana. Apakah dia benar-benar orang yang berdiri di atas segalanya? Direktur Rumah Sakit Bricklick? 20 tahun, kamu akhirnya kembali. Ayah, aku salah. Aku tidak menepati janjiku padamu. Aku tidak menjaga ibu dengan baik. Aku sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan keluarga denganmu. Kamu tidak ada di sini. Pergi. Ada apa ini? Perjanjian pemutusan hubungan keluarga? Julien. Demi wanita ini, Yang karakternya meragukan. Kamu benar-benar ingin memutuskan ikatan darah dengan ibumu sendiri? Baiklah. Bagus sekali. Mulai hari ini, Camille, vu quand l'agit à Naku. kamu bukan anakku. Jika Ardi Chen benar-benar Raja Naga baru, maka bukankah aku akan seperti seorang putri mahkota kuno? Status dan posisi seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan 30 juta rupiah. Tidak. Julian sama sekali tidak boleh diusir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimanapun kita keluarga. Selama kita mundur, Ardi pasti akan memaafkan kita. Kamu bukan anakku. Spergi. Bengkot. Ayamera, pergi kembalikan sertifikat hak miliknya. Jika kamu tidak ingin diusir, maka lakukan seperti yang aku katakan. Pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kevin, APA yang kamu katakan, ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ayahku mendapat informasi rahasia bahwa sebidang tanah untuk rumah Hello Arga Lama kita akan segera disita oleh pemerintah. Pada saat itu akan ada kompensasi yang besar. Kami juga tak review akan didepu oleh penjembang yang tidak bermoral. Itulah mengapa kami ingin mengambil sertifikat hak milik lebih awal. Untuk melindungi aset Hello Argachin. Tepat sekali. Ini semua untuk keluarga Chen. Benar? Karena ayah mertuamu sudah kembali. Hal itu seharusnya pasti dikembalikan kepada pemilik sahnya, bukan?
Baju tukar karamu melendanji sesuatu? Memaksa penjualan, memukuli orang. Lihat apa yang kau lakukan pada Calebku. Dan juga, selama bertahun-tahun ini, penindasan yang kalian lakukan pada keluarga kami, apakah itu belum cukup? Kalianlah yang tidak menyukai. Rumah keluarga lama ini mengatakan itu tidak berharga. Makanya kalian meninggalkannya untuk kami. Julian, apakah kamu yakin ingin membagi aset keluarga? Ya. Jika kita tidak membagi, bagaimana kita bisa menyimpan semua biaya hidup ayah Julian untuk diri kita sendiri? Julian, sebagai putra sulung, sedang memulai bisnis. Dia pasti akan membutuhkan uang. Aku tahu keluarga Chen Mu punya beberapa bidang tanah subur di gunung. Ini semua bisa dijual untuk uang. Berikan saja pada Julian. Rumah keluarga lama akan ditinggalkan untukmu. Keluarga Chen hampir tidak punya aset. Kalian mengambil barang-barang paling berharga dan meninggalkan kami tanpa apa. Bagaimana kami harus hidup? Kepala desa, bagaimana menurutmu? Baiklah, mari kita bagi seperti ini. Kalian benar-benar menindas kami terlalu banyak. Memangnya kenapa kalau iya? Ketika kita membagi aset keluarga, kalian mengambil semua barang berharga dari rumah kami. Dan kalian terus menjatuhkan Caleb di mana-mana di desa. Membuatnya kehilangan pekerjaannya, meninggalkannya tanpa pekerjaan. Keluarga kami berbulan-bulan tanpa satupun makanan lengkap. Kalian tidak punya hak bicara di sini. Diam. Kamu yang seharusnya diam. Kala yang memaksa ibuku menandatangani perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Sekarang ayahku sudah kembali, dan dia adalah Raja Naga saat ini. Sekarang kau datang kemari untuk mencari muka. Keluarga Chen kami tidak butuh orang sombong sepertimu. Kau, pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini. Sekarang ayahmu sudah kembali. Ibu akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ceraikan wanita ini. Keluarga Chen kami akan tetap mengakui kamu sebagai anak kami. Ibu, dia istriku. Dokter, ibunya baik-baik saja. Syukurlah Vina baik-baik saja. Ibunya mengalami perdarahan pasca persalinan. Kami kehilangan bayinya. Dia akan sulit hamil di masa depan. Apa katamu? Vina sangat mencintai anak-anak. Aku telah berbuat salah padanya. Aku telah berbuat salah padanya. Epiu. Saat aku tidak punya apa-apa, Vina menikahiku. Dan karena aku, aborsi merusak tubuhnya, membuatnya sulit untuk hamil. Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Dia iblis penghisap darah yang memanfaatkanmu. Tinggalkan dia. Tinggalkan dia, anakku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang yang dikagumi ribuan orang, putra sulung keluarga Chen. Yang paling dihormati di generasimu. Kamu bingung. Epiu. Gina telah berkorban begitu banyak untukku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. How? Aku tidak percaya putra sulung Raja Naga adalah orang bodoh karena cinta. Demi seorang wanita, dia menyerahkan masa depan yang begitu cerah. Sayang, Julian, apakah ini keputusanmu? Ardi tidak akan pernah, benar-benar tidak mengakui Julian. Begitu dia menjadi Raja Naga, Keluarga Sukida juga akan mendapatkan keuntungan dari kesuksesannya. Kekayaan dan kekuasaan yang tak terhitung, menantiku di masa depan. Ayah, Julian, dia juga putramu. Tolong, Demi Katendara. Maafkan kami kali ini saja. Aku janji akan menjalani hidup yang baik bersama Julian mulai sekarang, dan kami akan menjaga kalian berdua dengan baik. Benar. Gina tidak bermaksud begitu. Tolong, maafkan dia. Baiklah. Mulai sekarang. Kamu bukan lagi putraku, Keluar. Keluar. Kalian semua, keluar. Hilya. Raja Naga. Masalah kecil ini tidak memerlukan perhatian Anda. Kalian bertiga, silakan pergi. Kamu hanya pengecut yang bersembunyi di balik kekuasaannya. Ayah, tutup pintunya. Beijing Gan. Vina, apa yang kalian berdua lakukan? Sampah tidak berguna. Keluarga Chen memiliki semua kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa ini. Jika mereka tidak mau menerimamu, maka rebut saja.
Kamu juga putra Raja Naga. Jika kamu tidak berani merebutnya, aku akan membantumu. Ardi, aku sudah merendahkan diri dan memohon padamu. Kamu mencari masalah, jadi jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang aku lakukan? Demi sertifikat hak milik ini, kami menyinggung direktur dan membuat Jaka pingsan. Sekarang jika kamu mengusir kami dari keluarga Chen, maka tidak akan ada tempat bagi kami, ayah dan anak perempuan, di dunia ini. Karena kamu tidak bisa mentolerirku, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kami sudah menyinggung hara elit persuasive Veridia. Tidak ada jalan keluar. Jika keluarga Chen tidak menerima permintaan maaf kami, maka kami akan mengambil alih tempat mereka. Lalu kami akan mendorong semua kesalahan pada preman-preman ini. Julian, apa kamu tidak akan datang membantu? Vina, kamu akan membunuh ayahku? Kamu juga putra Ardi. Jika Ardi meninggal, kamu tidak hanya akan menggantikan sebagai Raja Naga, tetapi semua warisannya akan menjadi milikmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu berani menghentikanku, kita akan bercerai. Jangan lupa, aku nyaris mati. Dememo, aku sudah mati sekali. Kamu berutang padaku seumur hidupmu. Tangkap mereka. Setelah ini selesai, masing-masing dari kalian akan mendapatkan 1 juta rupiah. Beraninya kamu. Ayah, cepat lakukan. Ardi. Desa Barat, bersama dengan semua penduduknya, dengan hormat menyambut Akademisi Ardi atas kepulangannya yang jaya. Selamat kepada Akademisi Ardi atas keberhasilannya menjadi Raja Naga Veridia. Nona Vina, mengapa Anda di sini? Di mana Raja Naga? Ayah, sudah terlambat. Cepat sembunyikan mereka. Jika Anda tidak ingin dia mati, masuklah dan tetap di sana. Jangan bersuara. Tidak. Jangan sakiti dia. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Kevin, lakukan seperti yang dia katakan. Cepat. Permata. Nona Vina, mengapa Anda di sini? Di mana Raja Naga? Raja Naga telah pensiun. Pensiun? Benar, Raja Naga pulang dengan kejayaan ke kampung halamannya. Dia hanya ingin meluangkan waktu untuk dihabiskan bersama istrinya. Julian sebagai putra sulung keluarga Chen telah ditunjuk oleh Raja Naga untuk mengambil posisi penjabat Raja Naga. Benar, sayang? Gina telah berkorban begitu banyak untukku. Jawani yang baik. Hanya sedikit manja. Ayah pasti akan memaafkan dan memahami kami. Benar, aku adalah penjabat Raja Naga sekarang. Ini adalah tanda yang diberikan Raja Naga kepada Julian. Ini adalah plakat kehormatan nasional. Kemunculan plakat ini seperti kedatangan Raja Naga sendiri. Sepertinya Raja Naga benar-benar telah pensiun. Selamat, penjabat Raja Naga. Selamat, penjabat Raja Naga. Raja Naga omong kosong itu? Dia masih diinjak-injak di bawah kaki Vina dan aku. Tidakkah kamu sangka membelanya? Bukankah kamu gila dan tidak takut mati? Mulai sekarang, jika kamu berani mengeluarkan suara lagi, tepat di depanmu, dan menusuknya sampai mati. Mulai sekarang, seluruh Veridia akan dikuasai penuh oleh keluarga suku. Selamat, Raja Naga sementara. Putra sulung keluarga Chen, itu suami takut istri. Mengatakan Julian menjabat sebagai Raja Naga, kurang tepat daripada mengatakan keluarga Chen. Menyerahkan posisi Raja Naga kepada keluarga Su. Sepertinya seluruh Veridia akan segera dikuasai oleh keluarga Su. Semuanya bangkit. Nona Vina, ada seseorang di rumah ini.
Kurasa aku mendengar suara-suara di dalam. Ini rumah tua di pedesaan. Wajar kalau ada beberapa tikus kotor. Tapi kepala desa, Raja Naga sudah naik tahta. Apa kamu tidak punya persembahan? Tentu saja aku punya. Untuk mengucapkan selamat atas suksesi Raja Naga, 4 desa secara khusus mempersembahkan 100 hektar tanah subur, sertifikat hak milik 30 properti, dan 2 tambang emas. Tambang emas? Benar. Belum lama ini, sebuah tambang emas ditemukan di pegunungan tidak jauh dari desa barat. Awalnya dimaksudkan untuk diserahkan kepada negara, tapi sekarang negara adalah milikmu. Jadi bukankah semua ini juga milikmu? Besanku sayang, lihat saja semua yang telah kamu dapatkan, direbut oleh putriku. Dan kamu, Permata. Sekarang kamu pasti menyesal tidak setuju menikahiku waktu itu, kan? Permata, dengan parasmu yang cantik. Jika kamu menikahiku waktu itu, bukankah semua masalah ini bisa dihindari? Apa hebatnya dirimu, sampai Permata tetap setia padamu selama bertahun-tahun? Marco, apa yang sedang kamu coba lakukan? Permata, sejak Ardi pergi, ini sudah ke-99 kalinya aku datang kepadamu. Apa kamu masih tidak mau menikah lagi? Aku bersumpah. Aku pasti akan memperlakukan kedua anakmu seperti anakku sendiri. Asalkan kamu membiarkan mereka mengganti marga mereka. Aku akan menggunakan koneksi pabrikku untuk memasakkan mereka semua ke sekolah. Mereka akan punya masa depan yang cerah. Jangan khawatir. Kilyar. Apa hebatnya Ardi? Dia meninggalkanmu saat kamu baru hamil, dan pergi selama 3 tahun. Dia menghilang tanpa jejak. Aku punya uang, aku punya penampilan. Kenapa kamu menolakku? Demi sampah tidak berguna itu? Ardi pasti akan kembali. Di hatiku, dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Jalang, aku memberimu kesempatan untuk pergi dengan hormat, tapi kamu menolak. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Kamu masih tidak tahu kan? Demi Diremo. Dia menanggung pengginan dan merawatku selama lebih dari setengah tahun. Dia menunggumu. Menanggung pengginan dan merawatku selama lebih dari setengah tahun. Kedua anak kami masih harus sekolah. 500.000 rupiah. Keluarga kami benar-benar tidak mampu membayarnya. Tolong. Ampuni kami. Jika sampai begitu, kenapa kamu tidak memukulku saja? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Mulai sekarang, kamu akan siaga 24/7 sampai aku pulih sepenuhnya. Lalu aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Katakan padaku, apakah dia dan aku melakukan sesuatu bersama? Sebagai seorang pria, mendengar aku mengatakan ini, apa kamu pikir dia masih murni? Permata, oh Permata. Pria yang telah kamu tunggu selama lebih dari 20 tahun, mendengar aku mengatakan semua ini. Apa kamu pikir dia masih akan mencintaimu? Mulai sekarang, kamu akan menjadi jalang yang dibuang. Ini balasan karena kamu menolakku. Aku melarangmu menghinanya. Ada apa ini? Raja Naga, ini. Kevin, ini. Ada apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Keluarga Su mencoba membunuh Raja Naga. APA. Lepaskan dia, cepat. Kepala desa, beraninya kamu menangkapku? Aku adalah istri Raja Naga. Keluarga Su Mu menculik Raja Naga, mengklaim dia telah turun tahta dan menjebak kami. Berani melukai Raja Naga dan tidak menghormatinya adalah kejahatan berat. Raja Naga. Silakan bangkit. Melukai Raja Naga adalah kejahatan berat yang mengguncang fondasi Veridia. Kalian berdua akan menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. Aku menolak menerima ini. Julian juga putra sulungnya.
Mana dia? Julian adalah Raja Naga. Aku akan membunuhnya. Siapa yang berani melukai Raja baru Veridia? Siapa yang berani melukai penguasa baru Veridia? Penasehat Agung Veridia membawa hadiah mewah telah datang untuk memberi hormat kepada Raja Naga Jeridia. Mantan Raja Naga Veridia mempersembahkan 3.000 gulungan sejarah tak ternilai. Pemegang gulungan ini dapat mengendalikan sejarah 1000 tahun Veridia. Kami mempersembahkan kunci-kunci perbendaharaan nasional Veridia. Ratusan jumlahnya. Penjaga kunci-kunci ini dapat dengan bebas mengakses perbendaharaan nasional Veridia. Kami mempersembahkan barang antik kerajaan dari dinasti sebelumnya. 1000 jumlahnya bernilai 300 juta rupiah. Raja Naga, mohon terima kitab segel. Dan Memerintah Veridia. Tidak. Dia tidak bisa menjadi Raja Naga. Dia tidak bisa. Julian, cepat, pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Ini adalah kitab segel yang legendaris. Simbol otoritas tertinggi Veridia. Aku tidak percaya aku melihatnya. Semuanya, silakan berdiri. Terima kasih, Raja Naga. Maaf mengganggu, Kepala Desa. Tapi pertama, tolong minta seseorang membawa dermawan keluarga Chen, Jaka, ke rumah sakit untuk perawatan. Juga, tolong balut Direktur Song. Bapak Jaka ada di sana. Menerima kebaikan Raja Naga, Klan Zhang. Pasti akan mencapai kesuksesan besar. Namun, aku juga melindungi Raja Naga, jadi aku yakin akan ada keuntungan bagiku nanti. Tidak, tunggu. Aku memintamu menyelidiki identitas ayah Julian. Apa kamu menemukan sesuatu? Tentu saja, kamu pikir aku siapa? Berhentilah bermulut cerdas. Ayah Mercuma, ayah Julian, sudah bertahun-tahun tidak kembali ke desa. Dia bekerja di bawah tangan di luar negeri. Bekerja di bawah tangan, benarkah? Tentu saja. Itu benar sekali. Benar. Foto keluarga di Kiriman Chen menunjukkan wajah yang sama. Kita punya bajingan tua itu, dan anak bawaan sudah cukup buruk. Sekarang ada pekerja ilegal juga? Aku akan memutuskan hubungan dengan kerabat ini cepat atau lambat. Informasi yang diketemukan tidak mungkin salah. Identitas Ardi pasti bermasalah. Benar. Identitas Ardi jelas bermasalah. Akademisi Ardi menandatangani NDA dan bekerja untuk negara di Institut Penelitian. Bagaimana identitasnya? Bisa ditemukan olehmu? Identitas pekerja ilegal yang kamu sebutkan adalah identitas palsu yang sengaja dibuat oleh Veridia untuk melindunginya. APA. Lepaskan aku. Aku menantu Raja Naga. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Vina, Selama bertahun-tahun ini, kamu telah mengambil biaya hidup yang kukirim, menganiaya istriku, dan memaksa putraku untuk tidak mengakui ibunya. Wanita sepertimu tidak pantas menjadi menantu keluarga Chen. Dan kamu bahkan tidak pantas menjadi manusia. Penasihat Agung. Keluarga Shuti d'Akber Moral, Mereka Pastit et la Melaku Cambagnac. Hal-hal yang tidak beres selama bertahun-tahun. Tolong selidiki mereka sekarang menyeluru. Dan hukum mereka sesuai hukum. Ya, Tutup semua pabrik keluarga Su. Jika mereka melanggar hukum, Keluarga Shuakan. menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Vina, ini semua ide burukmu. Kamu menyuruhku membunuh Ardi Chen, mengatakan Julian bisa menjadi Raja Naga. Ini semua salahmu. Ayah, kamu memukulku. Jalan. Jika kamu tidak menghasutku, bagaimana aku berani menyerang keluarga Chen? Kamu pembawa sial. Aku. Oh, tidak. Raja Naga. Demi Hibongan Besen Hida. Tolong beri aku kesempatan lagi. Setiap kata yang baru saja kamu ucapkan menghina Permata, dan kamu berharap aku akan melepaskanmu? Ardi, aku tidak. Permata, tidak apa-apa. Mulai hari ini, siapapun yang telah menindas kita, tidak akan kubiarkan lolos. Bawa Marco Shuperji. Selidiki semua kejahatannya secara menyeluruh, dan buat hidupnya di penjara lebih buruk dari kematian. Raja Naga. Aku salah. Raja Naga. Kevin. Ayahmu sudah semakin tua. Pulang dengan kejayaan kali ini. Aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan ibumu. Tanggung jawab besar Raja Naga. Sekarang akan kuserahkan padamu. Ini. Kevin. Terima saja. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Saat ayahmu tidak ada. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ardi Chen, Julian jelas-jelas putra sulungmu. Kamu seharusnya memberikan kitab segel kepada Julian. Kitab segel ini milik Julian. Bucan. Julian.
Ini kitab segel. Apa kamu berani mengambilnya? Aku. Julian, apa kamu tahu 3 dosa besarmu? Kamu tahu cinta seorang ibu sangat mendalam. Dan permata tidak akan benar-benar kejam. Dan meninggalkanmu. Jadi kamu hanya berdiri dan melihat istrimu sendiri mempermalukan ibumu. Ini adalah tindakan durhaka. Kedua, Menghadapi keluarga Suyang, sembarangan menindas, dan menindas adikmu. Kamu hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah tindakan ketidakadilan. ketiga, Kamu membiarkan istrimu memukuli Bapak Jaka dan Direktur Sutanto. Ini adalah tindakan ketidakadilan. Orang yang durhaka tidak pantas menjadi anakku. Mulai hari ini, kamu bukan lagi putra keluarga Chen. Mulai hari ini, kamu bukan lagi putra keluarga Chen. Camel. Julian, kamu sampah tidak berguna. Harapan terakhir keluarga Su ada padamu. Kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Julian. Bungkam dia. Ah. Raja Naga. Ini adalah kalung Ibu Suri. Berlian pada kalung ini dikenal sebagai bintang Asia. Ini adalah berlian terbesar dan paling memukau di dunia. Melambangkan cinta abadi. Ini adalah salah satu harta karun nasional Feridia. Ini adalah kalung bintang Asia. Tidak ada seorang pun dari zaman kuno hingga sekarang yang layak memakai kalung ini. Itulah mengapa tidak ada yang pernah memakainya. Permata, saat aku tidak di sisimu, kamu sudah bekerja keras. Mulai sekarang, kamu adalah wanita. paling terhormat di Veridia. Permata, ketika aku meraih kesuksesan dan ketenaran, dan pulang dengan kejayaan, Feridia akan terguncang. Semua negara adidaya internasional akan menghormati aku dan keluargaku. Pada saat itu, aku pasti akan menebusnya padamu. Ardi. Camille. Kamu benar-benar melakukannya. Permata, Epio. Epio. Cepat ke rumah sakit. Pergi, cepat ke rumah sakit sekarang. Vina. Kamu baik-baik saja? Sampah tidak berguna. Kamu tidak berguna. Vina. Jika keluarga Chen tidak menginginkan kita, maka kita akan pergi. Kita akan mencari tempat di mana tidak ada yang mengenal kita dan tinggal di sana. Ok. Jalan pintas menuju puncak ada di depan mataku. Aku tidak akan pernah menyerah. Tetap tenang. Permata, Bertrand là. kamu bahkan belum sempat menikmati hidup enak bersamaku. Camus sama sekali tidak boleh mati. Sama sekali tidak. Cepatlah. Segera periksa dan obati dia. Raja Naga. Nyonya Permata telah didiagnosis menderita kanker paru-paru. Apa? Raja Naga. Bukankah Anda mengatakan kanker paru-paru stadium awal masih memiliki kesempatan untuk diobati? Apa maksud gelengan kepala Anda? Memang benar kanker paru-paru stadium awal, tetapi dengan pengobatan dan operasi, peluang kesembuhan masih sangat tinggi. Namun, Nyonya Permata telah terlalu banyak bekerja dan malnutrisi selama bertahun-tahun menyebabkan lebih dari selusin penyakit kronis di tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini, operasi akan sangat berbahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku membawa ibu untuk pemeriksaan setiap tahun. Aku hanya takut dia terlalu lelah. Raja Naga. Kami menyelidiki catatan medis Nyonya Permata. Nyonya Permata sudah lama mengetahui penyakit-penyakit ini. Hanya saja setiap kali dia melakukan pemeriksaan, dia menyerah pada pengobatan. Dokter. Bagaimana? Ini hanya penyakit ringan. Cukup minum obat selama 10 hari hingga setengah bulan, dan aku akan baik-baik saja. Obat. Berapa biayanya? 20 rupiah, kurang lebih. APA. Dokter, Anda tidak perlu meresepkan apapun. Aku masih punya 2 anak yang harus kubesarkan di rumah. Aku bisa melewatinya tanpa obat. Acute la berbua, ça n'a pas d'Apermata. Directure. Selama ada secercah harapan, aku tidak akan pernah menyerah. Aku ingin Anda melakukan segalanya untuk menyelamatkan Permata. Dimengerti, Raja Naga, yakinlah. Kevin. Saat Permata mengandungmu, aku dengan tegas meninggalkannya. Meninggalkanmu.
Hanya dengan begitu aku mencapai kesuksesan saat ini. Ibumu. Katakan padaku, apakah aku melakukan hal yang salah? Aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Bagaimana bisa Anda berkata begitu? Jika bukan karena penelitian Anda yang tak kenal lelah, membantu Veridia menembus hambatan teknologi dan menjadi kekuatan super tingkat atas. Ibu sudah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Tapi dia tidak pernah menyalahkanmu. Ibu, semua teman sekelasku punya ayah. Ayahku ini ayah yang seperti apa? Kamu merindukannya, kan? Kevin, lihat. Ini ayahmu. Ayahmu adalah pahlawan hebat yang mengutamakan kepentingan bangsa. Memastikan perdamaian dan kemakmuran. Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang ribuan dari kita tidak akan pernah bisa capai. Aku tidak mau pahlawan. Aku hanya mau ayah. Teman-teman sekelasku semua bilang aku tidak punya ayah, bahwa aku anak haram. Diam. Aimu memiliki pengetahuan dan pandangan jauh. Dia bukan hanya ayahmu, dia adalah pahlawan bagi bangsa. Kamu dan aku harus sama-sama memberi jalan bagi tujuannya. Aku tidak akan ragu bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawaku. Ayahmu begitu hebat, bagaimana bisa kamu begitu egois? Permata, dia benar-benar mengatakan itu. Dalam Heitai Ibu. Anda adalah pilar bangsa. Anda adalah pahlawan. Apakah keluarga Permata Chen ada di sini? Dia sudah sadar. Permata. Permata. Kamu sudah sadar. Ibu, aku tahu betul kondisi tubuhku. Bahkan jika aku sembuh, aku hanya akan memiliki beberapa tahun kedamaian tersisa. Permata. Aku melarangmu mengatakan itu. Aku telah mencapai puncak. Yang terbaik belum datang untukmu. Apakah operasi berhasil atau tidak? Aku hanya punya satu keinginan. Yaitu sebelum aku menutup mata untuk terakhir kalinya. Aku bisa melihat cucu untuk keluarga Chen. Ayu. Ibu. Kamu anak yang baik. Bisakah kamu berjanji padaku? Permata Chen menginginkan seorang cucu. Selama aku hamil anak keluarga Chen, demi anak itu, Ardi, pasti akan memperlakukan Julian dan aku dengan lebih lunak. Ibu. Sebenarnya, aku sudah hamil anak Kevin. Sudah 3 bulan, dan kehamilannya stabil sekarang. Benarkah? Jalang itu hamil. Vina, Ada, APA. Ingat apa yang kukatakan padamu sebelum kamu datang. Kamu seorang Chen. Selama kamu menunjukkan sikap yang tulus, Permata Chen pasti akan melunak. Setelah aku menyingkirkan anak Ayu, dan kemudian hamil cucu satu-satunya keluarga Chen akan tetap berada di tanganku, bukan? Abu. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu tidak diterima, Perci. Kevin. Bagaimanapun juga, aku tetap anak ibu. Ibu sakit, jadi sudah sepantasnya aku datang merawatnya di samping tempat tidurnya. Kevin. Jeka, pabrik-pabrik keluarga Su ditutup, dan Julian adalah sampah tidak berguna. Aku hanya punya kamu. Ketika kamu mengambil anakku dan menikahi Julian, bukan itu yang kamu katakan kan? Beraninya kamu mengatakan itu? Jika bukan karenamu, jangan keluarga Deng yang budget kaya dan berkuasa, dan meremehkan keluarga Su. Mengapa aku harus menikahi Julian? Sampah tidak berguna itu? Keluarga Deng adalah keluarga kaya dan berkuasa. Kamu berhubungan dengan Dika Deng untuk meningkatkan bisnis keluarga Su, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu hamil dan dicemooh serta diusir. Tubuhmu tidak bisa menangani aborsi. Jadi katakan padaku, sekarang bagaimana? Keluarga kaya mana yang mau jadi orang bodoh menerima bebanmu? Jadi apa yang kita lakukan sekarang?
Putra permata Chen, Julian, adalah sasaran empuk. Jebak dia dalam hal ini. Lalu, gugurkan anak ini secara diam-diam. Dia akan sepenuhnya mengabdi padamu. Kemudian, kamu bisa menghubungi di Kadeng lagi secara diam-diam. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Kamu yang terbaik. Cepat, keluarkan sayembara nasional. Istri Raja Naga dalam kondisi kritis. Siap, Tuan. Oh tidak. Istri Raja Naga dalam kondisi kritis. Ayo pergi. Cepat, perintah darurat dari rumah sakit. Berangkat segera. Sekarang, bawa herbal obat paling langka di dunia ke rumah sakit Bricklicht. Istri Raja Naga harus diselamatkan. Evio. Permata, kamu akan baik-baik saja. Permata, kamu akan baik-baik saja. Salam, Raja Naga. Kepala ahli bedah Nordhaven, penerima banyak penghargaan nasional dan internasional, seorang ahli pengobatan sejati. Salam, Raja Naga, ahli anestesi dari perbatasan selatan, yang dosisnya tepat dan tidak pernah gagal. Salam, Raja Naga. Mata Peramal, penyakit dalam, dari wilayah barat, yang mata telanjangnya, sebaik pemandaian mezen, dapat melihat lesi sekilas selama operasi. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Yakinlah, Raja Naga, ini semua adalah ahli medis tingkat atas yang telah saya kumpulkan dari seluruh negeri. Dengan mereka di sini, Nyonya pasti akan melewati ini. Aku menyerahkan mutiara padamu. Yakinlah, Raja Naga. Kevin, karena Ayu sedang hamil, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Tentu saja, tentu saja. Dia bintang keberuntungan keluarga kita. Jangan dia, ibu pasti akan bahagia. Dan keluar dari ruang operasi dengan selamat. Kevin, peratku. Sakit sekali. Kenapa kamu berdarah? Panggil dokter. Baikku. Baikku. Dokter. Raja Naga. Kesadaran pasien lemah. Anggota keluarga terdekat perlu hadir untuk membangkitkan semangat hidupnya. Ayo pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini buruk. Tanda-tanda vital nionya mulai melemah. Permata. Bertans-là. Ini aku. Permata. Bertans-là. Ini aku. Raja Naga. Operasinya berhasil, tidak ada komplikasi. Namun, semangat hidupnya tidak cukup kuat. Dia tidak akan bangkit dan tanda-tanda vitalnya melemah. Sekarang, Anda perlu memberitahunya hal-hal yang paling dia pedulikan. Itu satu-satunya cara untuk membangkitkan semangat hidupnya. Permata. Ini aku. Hardy. Sebagai dokter, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Sekarang, terserah takdir. Permata. Kenapa kamu tidak mau bangun? Apakah karena kamu terlalu lelah selama bertahun-tahun ini? Apakah Camus m'en penses-tu? Permata. Apakah kamu ingat masa lalu? Apakah ini untukku? Permata Jeanne. Maukah kamu menjadi pacarku? Permata. Apakah kamu sudah melupakan semua ini? Permata. Permata. Directure. Directure. Directure.
Raja Naga, turut berduka cita. Istri Anda sudah. Permata, aku tidak percaya. Permata, bangunlah, Permata. Apakah operasi berhasil atau tidak? Aku hanya punya satu keinginan. Sebelum aku menutup mata untuk terakhir kalinya, aku ingin melihat seorang cucu dari keluarga Chen. Ayo. Bisakah kamu berjanji padaku? Ibio, sebenarnya, aku sudah hamil anak Kevin. Sudah 3 bulan, dan kehamilan ini stabil sekarang. Permata, pikirkan anak Ayu. Cucumu akan lahir. Dalam tujubulan. Tidakkah kamu ingin melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban medis yang mutlak. Tanda-tanda vitalnya telah kembali normal sepenuhnya. Selamat, Raja Naga. Sekarang, kita hanya perlu menunggu. Dia bangun. Bagus. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Ayah. Kevin. Bagaimana Ayu? Payanya. Kami kehilangan bayinya. Apa? Mungkin kami memang tidak ditakdirkan memiliki anak ini. Bagaimana ibu? Ibumu sudah keluar dari bahaya. Tapi direktur bilang, saat dia bangun, dia sama sekali tidak bisa menahan stres lagi. Jika dia tahu, tidak ada harapan untuk cucu. Dia mungkin masih dalam bahaya. Kevin, Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Hilya. Vina, ayah dan Kevin sedang dalam suasana hati yang buruk. Chen-Ken. oh ayolah, dalam suasana hati yang buruk, kalau begitu kamu harus mendengar kabar baik. Aku baru saja dari Departemen Kebidanan. Ini laporan medis saya. Kebidanan? Kamu hamil? Ya, aku hamil. Ini bayi Julian. Panggil direktur untukku. Ya. Saya mengerti, Raja Naga. Directeur. Apakah laporan medis ini asli? Vina. Kamu benar-benar hamil? Bagus sekali, aku akan menjadi seorang ayah. Raja Naga, aku memeriksa catatan, rawat jalan rumah sakit. Vina Su memang melakukan pemeriksaan, ginekologi, dan laporan medis. Ini asli. Vina Su memang hamil, tapi kehamilannya tidak stabil, dan membutuhkan istirahat total. Bagus sekali. Tunggu, tidak, kamu hamil? Bicaralah. Apa yang kamu ingin aku bantu? Bantu aku menggunakan koneksi keluarga Deng MU. Untuk mendapatkan laporan USG. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Jika aku membantumu, bagaimana kamu akan membalasku? Ibio. Oh, Vina, lantainya dingin. Kamu hamil. Kamu... Dulu, aku bodoh, dan menyakiti keluarga. Sekarang aku seorang ibu. Aku akhirnya mengerti perasaan seorang ibu. Kamu pasti akan memberi Julian dan aku kesempatan lagi demi bayi ini. Kon? Nyonya sudah sadar. Permata. Nyonya sudah sadar. Permata. Jika kamu tidak memaafkanku,
Aku akan berlutut di sini selamanya. Vina, lantainya dingin. Hati-hati dengan bayi di perutmu. Jika ayah tidak setuju, aku tidak akan bangun seumur hidupku. Apakah kamu mengancam ayah? Kamu, Kevin. Ada APA di sini? luka operasimu belum sembuh. Jangan bergerak. Ayu kehilangan bayinya, tidak bisa disembunyikan selamanya. Jika perd ma tata-u. Dan menjadi gelisah. Dia mungkin tidak akan bisa hidup terus. Satu-satunya cara sekarang adalah menggunakan bayi Julien untuk menjaga permata tetap stabil. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Terima kasih, ayah. Cepatlah. Permata. Julian, pergi sekarang dan atur bangsal Svip. Untukku atas nama keluarga Chen. Aku ingin fokus pada kehamilanku. Di bangsal itu. Baik. Aku akan pergi sekarang. Permata. Ayah, kamu sudah sadar. Apa yang terjadi? Teresa. Aku mendengar suara Julian. Aku mendengar suara Julian. Permata, ini berkah ganda. Kabar baik apa lagi ini? Bukan hanya Kevin yang punya anak. Julien juga. TAPI Julian. Orang lain mungkin tidak mengenalmu. Tapi kamu bilang akan tidak mengakui Julien. Tapi di hatimu, kamu peduli padanya lebih dari siapapun. Julian Kerr. Ibu mana? Yang tidak mencintai anaknya sendiri? Jika kamu ingin memberi Julien kesempatan lagi, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Baiklah. Bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingku sendiri. Bawa dia pergi. Lalu. Astaga. Dia adalah menantu tertua Raja Naga. Aku dengar Raja Naga berkata bahwa selama dia berhasil melahirkan anak ini, dia akan mendapatkan 100 properti bernilai jutaan rupiah di pusat kota ibu kota. Aku juga dengar bayi di perutnya adalah satu-satunya yang membuat nyonya tetap hidup. Dengan status itu, dia akan menginjak-injak semua orang di keluarga Raja Naga. Siapa yang menginjak-injak semua orang? Bapak Jaka? Itu dia. Wah. Itu luar biasa. Selamat, Raja Naga. Tanda-tanda vital. Istramo. Semuanya normal. Dia bisa pulang sekarang. Bagus sekali. Permata, ayo pulang. Pelan-pelan. Raja Naga, setelah istrimu pulang, selama dia tetap bahagia, dan tidak terlalu berduka, tidak akan ada bahaya lagi. Baiklah. Aku janji. Terima kasih, Direktur. Selamat atas kepulangan Nyonya Permata. Yang sehat. Untuk merayakan ini, silakan kembali ke desa bersama kami. Kami akan membuka balai leluhur, menulis ulang daftar keluarga, dan menerima penghormatan untuk gelar Anda. Baiklah. Ayo pergi. Julien. Bawa Vina. Ke balai leluhur bersama kami. Terima kasih, Ayah. Aku akan membawa Vina pulang. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Demi Veridia. aku dengan tegas meninggalkanmu. 20 tahun kemudian, aku ingin kamu berdiri di puncak dunia, dikagumi ribuan orang.
Mulai sekarang, kamu bukan hanya biji mataku. Kamu adalah biji mata seluruh dunia. Salam, Raja Naga. Salam, Tuanku. Kalian semua boleh bangkit. Aku dengar Jaka baru saja pulih dari sakit parah. Di mana dia? Aku di sini. Jaka Jang, orang terkaya di Aethelbia. Kamu terluka parah karena melindungi Permata dan Kevin. Aku sangat berterima kasih. Katakan padaku. Harta karun yang menyaingi kekayaan negara. Kekuasaan yang hanya kalah dariku. Apa yang kamu inginkan? Anak ini sangat beruntung. Jika dia mendapatkan uang atau kekuasaan, itu akan seperti hal-hal besar dimulai dari yang kecil. Dalam waktu singkat, tidak peduli apa yang terjadi, keluarga Jiang tidak akan mengalami kemerosotan. Bajingan tua itu. Semua ini akan menjadi milik keluarga suku nanti. Kamu begitu saja memberikannya kepada orang luar? Raja Naga, aku tidak butuh apa-apa. Raja Naga, Anda berpandangan jauh, berpengetahuan luas, dan banyak membaca, dan sangat berpengalaman. Aku hanya berharap seorang anak dari keluarga Jiang dapat menerima bimbingan dan pencerahan Anda. Oh, Jaka Jang, langkah kedekatan menciptakan peluang ini. Mengirim anak keluarga Jiang ke sisi Raja Naga. Jika Raja Naga menyukai anak ini, maka dia bahkan mungkin menikah ke keluarga Chen. Anda bisa memutuskan. Baiklah, kalau begitu besok, kirim anak itu. Terima kasih, Raja Naga. Poyuan. Selalu datang kepada mereka yang tidak tahu malu. Hari ini, aku akan menelan harga diriku, dan aku akan mendorong anakku ke rumah Raja Naga. Raja Naga, biarkan aku lewat. Raja Naga, keluarga Sutantoku, juga punya beberapa anak. Mereka semua patuh, bijaksana, dan berkelakuan baik. Adapun aku sudah lama mengagumi bakat dan semangat Anda. Aku juga ingin mengirim anakku ke sini untuk belajar di bawah bimbingan Anda. Apakah kalian semua menganggap rumahku seperti taman kanak-kanak? Tidak. Baiklah. Dulu, aku punya mimpi menjadi seorang guru. Anggap saja ini aku mewujudkan mimpi itu. Terima kasih, Raja Naga. Penasehat Agung telah tiba. Penasihat Agung, dengan tamu, dari dalam Damblur Negeri, telah datang untuk menghormati Raja Naga. Raja Naga, di luar gerbang, adalah semua pilar Feridia. Mereka mendengar bahwa Nyonya Permata telah pulih dari sakit parahnya. Dan datang khusus untuk mengucapkan selamat Bagus. kepadamu. Silakan. Mei Sukla. Bupati Utara Feridia, Bupati Selatan Feridia, mempersembahkan 10.000 batangan emas, 100 kabel dan 100 kabel pisir, serta puluhan ribu peta makam kuno Shanto, sebuah hadiah untuk Nyonya Permata. Semoga keberuntunganmu seluas Laut Timur, dan umurmu sepanjang Gunung Selatan. Yun, begitu banyak uang. Semua ini akan menjadi milik keluarga Wijaya. Semuanya akan jadi milikku. Putri Kekaisaran Ameria telah tiba. Putri Kekaisaran Ameria, membawa harta karun nasional, gulungan terselubung, datang untuk menghormati Nyonya Veridia. Semoga Nyonya Permata sehat selalu, dan semua keinginannya terkabul. Para bangsawan Sabiri telah tiba. Para bangsawan Sabiri membawa 10 ladang minyak, dengan total nilai lebih dari 8 miliar rupiah, mendoakan Nyonya Veridia awet muda. Terima kasih, semuanya, atas hadiah ucapan selamat kalian. Bina, Ada APA, sayang, perutku sakit sekali. Terima kasih, semuanya, atas hadiah ucapan selamat kalian. Vina, Sayang, perutku sakit sekali. Ada APA, Kevin, perutku. kamu berdarah. Kevin, bagaimana Ayu dan bayinya?
bayinya hilang. Baikku, mungkin tidak akan selamat. Aku akhirnya hamil, setelah sekian lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, cepat panggil dokter. Direktur, panggil dokter sekarang. Sayang, bertahanlah. Tidak apa-apa. Vinasil, berapa lama kamu akan terus berpura-pura? Vinasil, berapa lama kamu akan terus berpura-pura? Vinasil, kamu membunuh anakku. Ayu, apa maksudmu dengan itu? Julian, apa kamu tahu apa yang istrimu yang baik telah lakukan? Oh, tidak. Ini rekaman keamanan dari minggu lalu. Teledihan Kirken Semua. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu kebetulan terjadi? Kehamilan Ayu stabil. Tapi bayinya hilang begitu saja, dan secara kebetulan, pada saat ini juga, Vinasu hamil lagi, dan itu terjadi saat ibu sakit kritis. Ini jelas menunjukkan, dia mengatur di balik layar. Rajanaka, ini adalah ahli teknis top dunia, yang aku sewa dengan gaji tinggi. Dia pasti akan menemukan cara, untuk memulihkan rekaman pengawasan. Bagus, cepatlah. Sudah selesai. Lihat, sudah kubilang, dialah yang mengatur di balik layar. Ayah, buktinya meyakinkan. Tangkap dia sekarang. Kevin, tenanglah dulu. Bahkan jika kita menangkapnya, dia masih akan punya sejuta cara untuk bangkit kembali melalui Julian. Berapa banyak ramuan cinta itu yang dia berikan pada Julian? Julian sangat mempercayainya seperti ini. Dialiang, membunuh bayiku dan bayi Ayu. Sekarang, kita hanya bisa mengalahkan mereka dengan cara mereka sendiri. Dan membuat Julian melihat Vinasu, melihat jati dirinya yang sebenarnya. Permata. Selama Ardi membakar dupa, aku akan menggunakan kesempatan itu untuk mengklaim dupa. Mengandung obat penggugur kandungan, menyebabkan keguguran. Dengan begitu, aku bisa menjaga kehamilan palsuku tetap rahasia. Untuk seluruh drama ini, aku bahkan sudah menyiapkan beberapa plasma darah manusia. Obat penggugur kandungan. Vina, aku yakin kamu akan mengklaim bahwa kamu mencium obat penggugur kandungan di dupa, dan itulah yang menyebabkan keguguranmu. Tapi dupa yang dibubuhi obat ada di sini. Jadi keguguran apa yang kamu bicarakan? Vina, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Aku, Director, itu dia. Dialah yang berbohong. Dia membuatku mengambil laporan USG pasien lain, dan menaruh namanya di sana. Dia membuatku melakukan semuanya. Kamu. Director, aku punya keluarga yang harus dihidupi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku akan. Beijing Gan, kamu. Bawa dia pergi. Director, Vina, apa lagi yang ingin kamu katakan untuk membela diri? Vina, kamu. sayang, aku melakukan ini semua untukmu, demi keluarga kita. Sayang, aku melakukan semua ini untukmu, demi keluarga kita. Kamu seorang Chen. Kamu putra Raja Naga. Kamu tidak bisa diusir. Aku. Hanya dengan memalsukan kehamilan, aku bisa mengembalikanmu ke keluarga Chen. Sayang. Julian. Aku mengalami keguguran yang tidak disengaja saat aku mencoba memiliki anakmu. Itu membuatku sulit untuk hamil. Jadi tidakkah kamu pikir aku ingin memiliki anak sungguhan denganmu? Aku sangat menginginkannya. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku berakhir seperti ini. Semua karenamu. Benarkah? Vina. Dan anak yang kamu gugurkan sebelumnya, apakah kamu juga menggunakan trik yang sama ini untuk menjebak orang lain, untuk menyingkirkannya? Kamu berbohong. Anak itu bahkan bukan anak Julian. Bukan. Diam. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu tidak benar. Omong kosong atau tidak, kamu akan tahu jika melihat berkasnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Putra Permata. Julian adalah sasaran empuk. Kamu rayu dia. Lalu, diam-diam, hamil anaknya.
dia akan sepenuhnya mengabdi padamu. Saat itu, kamu bisa kembali berhubungan dengan Dika. Dokter, pasien baik-baik saja. Istirahat dan pulihkan diri sebentar, dan kamu akan sembuh. Namun, kemungkinan akan sulit bagimu untuk hamil lagi. Apa katamu? Vina sangat mencintai anak-anak. Aku telah berbuat salah padanya. Aku telah berbuat salah padanya. Jadi, kamu tidak hanya berselingkuh dariku, tapi kamu juga berbohong padaku selama bertahun-tahun. Kamu tidak hanya berselingkuh dariku, tapi kamu juga telah berbohong padaku selama bertahun-tahun. Tidak, itu tidak benar. Ini palsu. Mereka berbohong padamu. Sayang, Semua bukti ada di sini. Apa lagi yang ingin kamu katakan untuk membela diri? Ayah. Apio. Aku salah menilai karakter sebelumnya. Salah memerkai wanita jalang ani. Sekarang kebenaran telah terungkap. Aku mohon padamu untuk memperbaiki keadaan, dan mendapatkan keadilan untuk Ayu dan anaknya. Kamu belum sepenuhnya hilang harapan. lepaskan aku. Vinashu. Telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, dan percobaan pembunuhan. Bawa dia pergi dan hukum dia sesuai hukum. Baik Tuan. Jalan Kessel. Begitu kamu di penjara, aku akan memberimu pelajaran secara pribadi. Bergerak. Lepaskan. Lepaskan aku. Julian, selamatkan aku. Julian. Mulai sekarang, keluarga kita akan menjalani hidup yang baik. Nyonya, aku dengar kamu menunggunya. Sendirian, selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu menyesalinya? Tidak menyesal. Jika aku bisa mengulanginya lagi, aku akan tetap membuat pilihan yang sama. Permata, 15 tahun yang lalu, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa Permata hari ini akan duduk di posisi yang dihormati oleh semua bangsa. Permata, bertahun-tahun menunggu dan ketekunan ini tidak sia-sia. Ardi, dia benar-benar menepati janjinya. Permata dari 15 tahun yang lalu. Bisakah kamu mendengarku?